OJK itu adalah OJK wilayah yang aturannya hanya sebagai proses pembinaan. Padahal OJK Bapak Pam LK ini bisa suspend dia, wajib melakukan itu. Nah, ini yang kita akan kejar sampai ke sana. Jadi kita tidak mau ada prinsipal kita yang seperti ini ceritanya berulang. Kita butuh literasi keuangan. Kita butuh literasi perbankan. Dan kita butuh keterbukaan dari BUMN yang katanya tanda kutip pakai akhlak. 13 Maret, sorry. Anda potong kan sejumlah 146 bicara media. Oh iya Pak Dokter, 96 juta. Masuk ya? Benar masuk. Masuk kemana itu? Coba cek. Ya ini masuk ke rekening GNC PNL. Oke. Sudah. Bulan apa itu? Bulan Maret kan? Oh, berarti masih masuk akal. Anda mengatakan saya kolektabilitasnya 5, call 3. Coba di 4 sekarang, bulan 4, April, lihat. Oh masih call 3. Coba bulan Juni, 5, saya ada pembayaran. Coba cek pembayaran saya, ada kan? Lihat, oh ada Pak Dokter, 20 juta. Terus ada 25 juta, oke. Coba buka bulan Juli, saya gituin, saya udah pegang tuh rapotnya dari BI. Coba buka bulan Juli, saya ada bayar berapa? Ada 25 juta dok, tanggal 16 Juli. Terus tanggal 20 Juli, Pak Dokter bayar lagi 25 juta. Berarti total berapa? 50 juta. Anda sudah terima? Sudah. Kenapa kok Anda call 5 di sini? Berarti Anda tidak melaporkan itu pembayaran saya. Keluhan yang dilontarkan oleh dokter spesialis Ida Bagus Suryahadi kepada awak media siang lalu terhadap tindakan Bank Mandiri yang melelang rumahnya, tidak sesuai prosedur. 3 agunan yang digunakan untuk meminjam yang seharusnya salah satu asetnya dapat menutupi kredit di bank tersebut bila dijual secara pasar, tidak dapat terlaksana lantaran bank sudah melelang asetnya. Ada calon pembeli yang akan mengambil alih vilanya batal lantaran seperti terburu-buru dilelang bank. Ada dugaan maladministrasi, malmanajemen dan ada dugaan praktik-praktik manipulasi, ujar Suryantama Nasution selaku kuasa hukumnya. Kita tidak mau cerita ini berulang, kita butuh literasi perbankan, kita butuh keterbukaan dari BUMN yang katanya pakai akhlak, pungkasnya. Sampai berita ini turun, pihak Bank Mandiri belum dapat dikonfirmasi karena hari libur. Rencana awak media akan melakukan konfirmasi kembali. Betul, proses lelang bisa dibenarkan karena ada prosedurnya. Tapi sebelum masuk proses lelang, mereka menganggap kita wan prestasi. Di mana ada wan prestasinya? Tadi kita lihat, betul pembayaran tepat, bahkan ada konsep restrukturisasi, reconditioning, bahkan kita ngelihat tadi ada kondisi yang tidak normal. Misalnya darurat kesehatan, itu jelas POJK-nya. Hari ini pun setelah dari pandemi ke endemi itu ada namanya kita sebut darurat ekonomi, inflasi yang tinggi, resesi di beberapa negara bahkan dari G20 diaminin menjadi U20. Nah itu, jadi ini nggak bisa berlaku, nggak mungkin lah apel dibanding dengan jeruk. Itu satu. Jadi sama sekali kita akan bantah tidak ada prestasi dari prinsipal kita. Lalu yang kedua, proses lelang, walaupun prosedurnya dipenuhi, tapi ternyata prosedur masuk ke ranah lelang ini tidak dipenuhi dengan benar. Lalu yang ketiga, yang apa terjadi di sini, malah kita melihatnya adalah perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Jadi kalau kita digiring, bahkan kalau kita bicara literasi perbankan, ini kasihan teman-teman debitur. Ini mereka nggak paham apa itu wan prestasi, apa itu perbuatan melawan hukum. Nah mereka tergiring, aset mereka habis. Apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada yang menjadi pertanggungjawaban di sini. Tadi kita dengar nilai aset yang notabene 12 miliar
itu hanya dihargai katakanlah dengan 6-7 miliar, itu kerugian nyata buat prinsipal kita. Ini mana ada pertanggungjawaban dari sebuah lembaga tadi yang disebut besar, BUMN, mandiri. Nah, yang kedua, di mana ada respek terhadap negara kita adalah negara hukum. Hukum tertinggi kita adalah tadi hukum adat. Ini teman-teman ini adalah orang yang berasal dari satu adat yang besar, dan apa yang diagungkan itu adalah, kami sebutlah adalah rumah tua yang tidak mungkin dialih gunakan. Itu di mana sense urgensinya dari mandiri. Maka dengan itu nanti di dalam proses peradilan ini kita sudah lock di gugatan nomor 1093 PDT gugatan tahun 2023 Pengadilan Denpasar. Tentunya ini kita akan meminta OJK, Bapepam LK atau lembaga keuangan itu untuk bisa mengerti ini, dan bahkan dengan hormat ini kita meminta untuk melakukan suspend kepada Bank Mandiri Tbk, karena ini tidak mungkin ada sebuah lembaga keuangan yang katanya sudah terbuka tetapi melakukan praktek-praktek manipulasi, setidaknya misadministrasi, malmanajemen, maladministrasi terjadi di sini. Nah, ini kita butuh keyakinan, butuh keadilan, dan inilah yang akan diminta oleh prinsipal kita nanti. Nah, harapan besar kita, pers ini akan bisa bantu kita, dan nanti ini konsepnya sustainable. Jadi terus berkelanjutan, dan kita akan minta teman-teman pers juga terus mengawal kita di sini. Nah, itu kira-kira gambarannya. 17 ya, saya mendapatkan pinjaman di Bank Mandiri, di mana pinjaman itu sebelumnya saya mendapatkan pinjaman di Bank BCA ya. Saya katakan di Bank BCA ini sangat profesional, saya bilang ya. Saya bisa membedakan, saya bisa mengetahuinya. Begitu saya ditangani oleh pihak Mandiri ini, Bank Mandiri, saya rasa pikir Mandiri begitu besar dan sebagainya itu dia bisa lebih profesional, ternyata malah sebaliknya ya. Pertama, pada saat waktu kita akad kredit ya, itu dibacakan kebetulan jam 5 sore, dibacakan sama notaris yang membacakan saya, dihadiri oleh kepala kreditnya untuk wilayah Bali Nusra ya, yang membacakan notaris gitu loh, dengan sangat tergesa-gesa. Saya sampai bilang gini, Bu notaris, mohon maaf, kok membacanya kok cepet-cepet sih, pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan kenapa gitu loh? Karena iya Pak Dokter, ini udah jam 5 ini, kita buru-buru. Jadi dibacanya diloncat-loncatin begitulah. Dia beda dengan BCA. Mohon maaf saya bedain ya. Karena BCA itu satu alinea dia baca, kita mulai jam 9 itu di BCA Hasanuddin. Dia bacain satu alinea. Pak Dokter mengerti apa tidak? Begituin loh saya. Coba diulang lagi Pak Notaris, diulangi lagi sama dia. Diulangi lagi sampai saya benar-benar mengerti itu. Dan begitu selesai, saya baru dikasih, saya tanda tangan, terus dipegang semua, disaksikan semua dari pihak BCA. Terus langsung dia minta, Pak Dokter, biaya untuk notaris sekian, tolong Pak Dokter siapkan untuk ceknya. Saya langsung bikinkan cek di sana. Cek begitu dikasih, akad kredit saya langsung dikasih, langsung diserahkan. Dia sebutkan akad kredit cuma kita terbitkan cuma 2. Satu dipegang sama bank BCA, satu dipegang sama Pak Dokter. Mandiri ini tidak. Dia baca sudah buru-buru, terus saya loh, kok kenapa kok, kan waktu itu saya mestinya pengajuan kredit saya 15 miliar nih, dengan 3 jaminan ya, villa saya, rumah saya ini, sama rumah di Renon di Jayagiri, ada 3 jaminan. Itu yang dibacakan di akad kreditnya yang saya tanda tangan itu masih rumah yang di Renon. Saya bilang loh kenapa kok akad kreditnya kok rumah saya yang di Renon? Itu kan sudah kan katanya diganti dengan rumah saya di Jalan Gunung Catur. Oh iya Pak Dokter, mohon maaf, salah. Dicoret sama dia. Saya coret dulu Pak Dokternya. Nah, kita baca lagi, dibaca lagi sama dia. Nggak pernah dijelasin model kreditnya bagaimana, cara pembayaran bagaimana. Cuma dia ngatakan nanti ini akan dipotong langsung atau debit dan sebagainya. Ini sudah sistem yang ngatur semua. Pak Dokter dikenain bunga sekian.
Terus nanti Pak Dokter pokoknya siapkan aja uangnya itu di tabungannya Pak Dokter yang sudah kita bikinkan ini. Terus lanjut. Terus saya bilang gini, sebentar. Ini bisa ditunda nggak dulu? Saya sempat ngomong gitu. Ini kenapa kok akad kreditnya itu bisa beda? Yang saya tanya, enggak Pak Dokter, ini cuma kesalahan redaksi saja. Pak Dokter tanda tangan aja di sini. Gitu. Ya saya berpikir juga, ya masa sih dia membohongin sih? Saya sama sekali nggak berpikir waktu itu. Ya udah saya tanda tanganin, istri saya tanda tanganin. Nanti begitu sudah selesai Pak Dokter, redaksi kita perbaiki, nanti kita kasih aktenya. Ya udah, terus saya udah kerja lagi nanti 2 bulan 3 bulan, loh kok belum dikasih ya ininya akad kreditnya. Saya telepon, saya tanyain, iya Pak Dokter belum selesai. Akhirnya itu di bulan setoran pajak itu nggak salah bulan April ya, bulan April tahun berikutnya itu kan 27 September 2017 akad kreditnya. Belum 1 bulan di tanggal 5 Oktober itu saya sudah di auto debit sebesar cicilan sama bunganya. Saya protes sudah waktu itu di WA-nya ada. Loh ini kok kenapa belum 1 bulan, kenapa kok sudah dipotong uang saya? Kan ngomongnya di sana kan 30 hari bunganya. Ini kenapa kok dipotongnya kok jumlahnya total? Seperti angsuran pertama, angsuran total kredit jadi angsuran sama bunga. Wah bingung mereka jelasin waktu itu. Terus saya dari pusat ngasih tahu bahwa itu sudah sistem. Loh, terus saya, ini baru tanggal 27 loh kemarin saya tanda tangan. Ini baru tanggal 5 Oktober loh. Baru berapa hari coba? Saya bilang gituin. Kenapa kok sudah dipotong angsuran dan bunganya? Bunga 30 hari, kan tidak masuk akal itu coba. Dia bilang katanya sudah sistem katanya. Waduh, saya pikir ya sudahlah, kita ngalah. Itu pertama kali saya ada selisih di sana. Nggak sesuai lah dengan anu saya itu. Sampai 3 bulan akhirnya dari kantor pajak waktu itu manggil saya gitu loh. Surat resmi, tanyain ini kenapa kok ada uang sejumlah begini banyaknya di rekening saya. Terus saya minta ini kalau memang ada kredit dan sebagainya, saya minta ininya salinan akte perjanjian kreditnya. Saya telepon ke Bank Mandiri, tolong ini permintaan dari pajak, saya ditunggu waktu 2 kali 24 jam. Kalau saya tidak melaporkan ini, ya saya bisa terkena pajak. Dikirimilah saya terus akte perjanjian kreditnya itu melalui PDF, melalui WA. Loh, gimana sih ini? Perjanjian kredit saya mana? Akte saya kok nggak dikasih gitu loh. Saya tanya lagi ke notarisnya, Pak Dokter, semuanya sudah kita serahkan ke Bank Mandiri semua. Silakan Pak Dokter minta ke Bank Mandiri. Nah, di situ saya mulai curiga, ini ada sesuatu ini. Ini ada sesuatu nih, kenapa ini kok saya akte kredit saya nggak dikasih? Nah, terus saya kira-kira sudah, itu saya print, saya coba saya urusan pajak dulu, saya tanya ini bisa nggak di print tidak dari kantor pajak? Ya sudah nggak apa-apa Pak Dokter, ini kita pakai dasar untuk pelaporan Pak Dokter. Udah, akhirnya bisa diterima di kantor pajak itu ya. Saya cuma hanya megang itu saja loh sampai sekarang. Itu saya melalui somasi, saya minta perjanjian kredit, nggak pernah dikasih, coba gila nggak? Sampai terakhir tuh saya bilang gini, ini gimana sih ini? Ini bank bener-bener bank nggak bener, saya bilang gitu. Ini bener-bener nggak bener ini. Perjanjian kredit, akte kredit kok bisa saya nggak dikasih? Ini kenapa sih ini? Ini ada masalah apa gitu? Nah, saya tanya ke rupanya notarisnya sudah nggak jadi rekanannya Mandiri. Gitu loh. Nah, sehingga kan kehilangan jejak saya waktu itu gitu loh. Waduh, ini kenapa nih? Saya udah pikir nggak enak ya. Nah, terus beruntunglah kejadian itu di 2018 saya rutin lancar lah pembayarannya. Nah, mulailah saya cerita tadi di bulan Oktober 2018 itu mulailah ada Gunung Semeru, waktu itu ada asap dan sebagainya, sehingga pasien-pasien yang saya kebanyakan dari Australia nggak bisa datang ke Bali, cancel itu semua itu. Saya rata-rata dulu 1 minggu itu bisa mengerjakan operasi, rata-rata tiap hari pasti ada. Saya buka Senin sampai Jumat, itu pasti ada operasi. Itu cancel semua itu. Saya langsung hubungin ke pihak Mandiri, tolong deh, saya dibantu ini. Ini kalau saya diterusin, saya pasti tidak akan bisa bayar ini. Ya, karena pasien-pasien saya sudah pada cancel semua kondisinya. Ya, diusahain lah Pak Dokter, lagi ini aja, lagi sedikit aja, enggak apa-apa. Karena kita belum ada setahun ini, bilang gitu. Lu ini sudah setahun sampai Oktober, tolong deh dibantu saya bagaimana caranya ini. Saya cari sana cari sini untuk nutupin daripada pembayaran ininya, pembayaran angsurannya kan. Sampai Desember itu saya udah tidak bisa benar-benar bayar, nyambung terus Gunung Agung.
Waduh, saya udah benar-benar nyerah sudah waktu itu. Akhirnya saya tolong deh, minta tolong deh Bank Mandiri. Tolong deh saya ini. Kalau enggak saya nggak bisa bayar, bener saya nggak bisa bayar ini gitu loh. Akhirnya mulailah dia terus menawarkan saya, Pak Dokter, kita restrukturisasi dulu ya. Apa restrukturisasi? Kan nggak ngerti. Sudah Pak Dokter, pokoknya kita ajukan ke pusat untuk restrukturisasi. Nanti Pak Dokter tunggu saja berita dari kita, dia bilang gitu. Ya, itulah saya dikasih WA-nya itu. Saya dikatakan, Pak Dokter, restrukturisasi udah disetujuin. Mohon Pak Dokter store uang 250 juta, dia bilang gitu. Saya datang ke pihak Mandiri, saya tanya, kenapa kok 250 juta saya mesti store? Bisa nggak dikecilin dikit? Begini Pak Dokter, 250 juta itu hitungan begini. Nanti kita tahan uang itu, ya. Nanti per bulan, kalau misalkan bulan depan Pak Dokter nggak bisa bayar, nanti kita ambilkan dari sana 50 jutanya. Jadi Pak Dokter ada 5 bulan ini bisa bernafas, saya bilang gitu. Saya pikir-pikir lagi, bisa nggak dikurangin sedikit aja gitu, karena saya nggak ada uang 250 juta ini gitu. Diusahakan dulu lah Pak Dokter gitu. Akhirnya saya ngomong, terus dia bilang gini, coba ditawar-tawarin juga Pak Dokter, vilanya dan sebagainya, sepatu ada pembeli. Kebetulan ada pembeli terus waktu itu gitu ceritanya. Dikasih cek saya sama pembelinya itu 250 juta. Saya langsung bawa ke Bank Mandiri ini 250 juta sebagai deposit. Cepat Pak Dokter di storing ke sana. Saya storing ke sana tanggal 14 Februari nggak salah. Saya ingat 14 Februari itu saya store sana 250 juta. Store sana dia bilang untuk goodwill, dia bilang, oke. Saya udah nggak mikir itu. Nggak mikir yang namanya restrukturisasi itu mesti harus dibikinkan adendumnya atau bikin perjanjian. Saya sama sekali belum sampai pikiran saya ke sana. Saya pikir sudah mereka udah nanganin. Karena kan kepala bagian kredit Bali Nusra, ya, Kanwilnya waktu itu ketemu sama saya. Terus bagian collectionnya ini, ya, semuanya ini bos-bosnya semua lah istilahnya gitu loh. Masa saya nggak percaya loh Bang Mandi sampai dia ngomong begitu. Udah Pak Dokter, nanti tolong ini ada outstandingnya Pak Dokter. Dikasih saya 1 lembar kertas, di print dari dia. Ini outstanding Pak Dokter, waktu itu nggak salah 10 berapa gitu, lupa saya, 10 atau 11 gitu. Nanti per bulannya Pak Dokter tolong ditransfer ke sini, ditulis sama dia rekeningnya GNC PNL, nomornya ini. Nah, nanti misalkan Pak Dokter nggak sempat store ke rekening ini, Pak Dokter transfer aja pakai Livin Mandiri itu gitu. Oh iya gitu. Udah begitu saya storing 250 juta itu, kalau nggak salah bulan Maret, 1 bulannya itu dipotong, di debit langsung auto debit. Saya disuruh bikin surat auto debit itu. Maret itu dipotong langsung 146 juta. Saya heran loh, kenapa kok dipotong 146 juta? Saya tanya, loh kenapa kok dipotong 146 juta ini? 250 juta katanya per bulan mau diambil 50-50. Ya Pak Dokter mesti membayar untuk appraisal, karena waktu itu saya kena appraisal, 2 appraisal. Habis itu Pak Dokter ada tunggakan bunga, dia bilang gitu. Terus ada kewajiban yang kurang lagi sedikit untuk menutupin bulan ini. Nah, sehingga jumlahnya 146. Karena kalau cicilan kan 160 juta lah. Ini beda jumlahnya. Saya tanya, "Loh kok beda jumlahnya? Kenapa?" gitu loh. Dia bilang, "Ya itu karena untuk appraisal, untuk biaya administrasi restrukturisasi, terus untuk membayar bunga, terus ada bayar pokoknya ada kekurangan." Ya sudahlah, saya nyerah aja waktu itu. Mulailah saya mengangsur. Punya 20 juta saya angsur melalui M-Banking saya itu ya, ke GNC itu saya transfer ke sana. Begitu saya transfer, saya screenshot, kan pakai mobile banking ya. Saya screenshot, saya kirim ke kepalanya langsung. "Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan yang berikutnya lancar, mudah-mudahan yang berikutnya bisa lebih besar lagi," gitu. Sambil saya nyiapin villa saya karena sudah ada ini, dia udah bayar. Dibayar lagi kalau nggak salah bulan pembayaran kedua 250 juta lagi gitu loh. Saya store lagi ke sana ke Mandiri 150. Terus saya ini berjalan, nah sekitar bulan Agustus 2019 ya, saya pas dari Mandiri waktu itu pas saya turun ketemulah sama kepalanya ini, Pak Toto ini, kepala collectionnya ini. "Oh Pak Dokter, gimana kabarnya?" "Ya semoga lancar ya Pak Dokter. Saya mohon pamit sekali Pak Dokter." "Loh kemana Pak?" "Ini saya mau pensiun sudah." "Oh gitu ya, udah Pak ya. Nanti biar ini aja dilanjutkan sama pengganti saya." Gitu. "Oh iya ya, itu sekitar bulan Agustus ketemu saya disalamin. Semoga lancar ya Pak Dokter ya," gitu. "Iya baik Pak, terima kasih," gitu. Saya nggak ada kepikiran sama sekali loh waktu itu. Sama sekali saya pikir baik-baik saja gitu loh ya. Saya ngomong sama keluarga besar juga, sudah direstrukturisasi dan sebagainya gini-gini.
Dan keluarga besarnya juga nggak ngerti gitu loh, kok mesti harus ada apa perjanjian lagi dan sebagainya. Nah, mulainya di September itu. September tiba-tiba saya di WA sama salah satu staf di situ, Pak Dokter bisa ke Bank Mandiri di Gajah Mada nggak gitu. Oh ya, nggak apa-apa, ini ada ketemu pejabat baru mau kenalan gitu. Oh ya, saya ke sana, seret ke Mandiri di sana. Saya turun, nah, istri saya kebetulan di rumah karena dia ikut, karena dia agak panas badannya, saya turun sendiri. Ke sana ketemu, saya kenal, oh ya gimana Pak? Ya, itu namanya Pak Alex namanya. Diam aja dia, salim. Oh iya, silakan. Saya pikir, ini kenapa nih orang ini kok gitu, udah tampangnya udah tampang yang nggak friendly gitu lah. Ya begini Pak Dokter ya, sekarang kita sudah masuk ke pralelang. Kaget saya, masuknya pralelang gimana Pak gitu. Pralelang bisa gimana? Iya, ini kita siapkan, saya kasih waktu berapa? 2 minggu gitu ya. Nah, saya kasih waktu 2 minggu, kalau Pak Dokter tidak membayar itu semua sisa utangnya, kita akan lelang gitu asetnya Pak Dokter. Saya kan bingung loh. Terus kemarin restrukturisasi yang saya sudah bayar, oh ya nanti kita hitung semua itu. Kalau Pak Dokter sudah bayar, kita hitung semua. Gitu. Loh, sebentar Pak, entah. Ini kenapa kok jadi begini, saya begitu. Itu si Alex itu saya gituin. Kenapa kok jadi begini? Ya, sambil dia bangun. Ya, pokoknya begitu. Itu udah keputusan kita dari pusat. Kita kasih waktu 2 minggu, kalau Pak Dokter tidak bisa bayar itu, kita langsung masuk ke lelang. Itu di bulan September. Oktober itu sudah dilelang loh. Oktober sudah dilelang tanpa ada pemberitahuan, tidak ada surat pemberitahuan, surat peringatan, tidak ada sama sekali. Gitu loh. Nah, itu tahunya saya itu gara-gara pas waktu bulan Oktober, ya itu saya bilang pegawai saya di villa itu sedang renovasi dan ini. Nah, terus saya ditelepon sama pembelinya itu pas dia datang sama istrinya. Datang ke sini, saya ditelepon, Pak Dokter, saya sudah menuju ke villa. Oh ya, sebentar, saya lagi satu aja pasien, saya akan nyusul. Terlambat saya datang ke sana, ke villa. Dia sudah datang ke sana, cekrek, didatengin lah sama ada 2 orang naik motor. Tanya, Bapak siapa? Digituin, si pembeli saya ini. Pembeli saya orang memang pembeli bener-bener ya, bukan abal-abal lah misalkan. Dia sama istrinya turun, sedang lihat-lihat, kan dia seneng lihat villanya, dia tumben baru bisa beli villa di sini gitu. Sedang lihat-lihat begini, terus ditanya, Bapak siapa gitu? Oh, saya ini pembelinya villanya Pak Dokter. Oh, nggak bisa, ini sudah dilelang ini. Begituin dia. Hah, masa dilelang? Iya, ini saya yang ngurus semua ini lelang ini. Lari dia langsung masuk ke mobil, udah satu supir suruh aku, langsung saya ditelepon, saya sedang perjalanan ke sana. Saya ditelepon, iya siapa? Saya bilang, udah Pak, udah saya batalkan aja Pak. Duh, masa batalkan? Sudah. Katanya ini sudah dilelang villa. Itu belum ada loh, belum ada pemberitahuan, belum ada apa, dia sudah berani begitu, coba gila. Saya nyampe ke sana, sampai di villa saya itu saya turun, saya tanya pegawai saya di sana, ya tadi ada 2 orang datang ke sini, terus ketemu sama tadi temannya Bapak, nggak salah berdua, ya kayak Cina begitu, berdua sama istrinya ngomong-ngomong di sana gitu loh. Saya pikir temennya, terus tiba-tiba dia naik ke mobil terus pergi dia bang gitu. Waduh, saya ini siapa begitu loh. Akhirnya terus langsung saya telepon lagi ini pemeriksaan, nggak diangkat-angkat sama dia. Akhirnya terus mungkin sudah sampai di bandara atau bagaimana, dia bilang, udah Pak Dokter begini aja sudahlah, tolong kembalikan aja lah uang saya. Saya kan sudah bayar 500 juta 2 kali, tolong kembalikan aja, kita selesai sudah permasalahan ini, saya udah nggak mau ikut campur lagi dan saya sudah batalkan lah gitu. Wih, bayangin, saya kan kelimpungan, uang sudah saya setor ke Mandiri, suruh ngembalin uang 500 juta. Wah, itu saya udah panik. Nah, itu besoknya saya datang ke Bank Mandiri itu. Saya tanya ke sana itu, loh itu sembunyi dia, si Alex ini. Sembunyi dia. Padahal saya ngomong cuma sama si Alex ini aja bahwa villa itu sudah laku. Wah, saya tanya, ternyata orang dari Balai Lelang, BLBI. Ternyata itu yang jadi dia itu sudah nongkrong di sana. Jadi begitu dia sudah dapat orderan ini dari KPKNL ya, nah, dia sudah tongkrongin itu villa saya di sana gitu loh. Nah, saya baru ingat kira-kira seminggu sebelum kejadian itu, saya kan ke sana ngawasin tukang saya ya. Saya naik motor ke sana gitu pertama. Saya naik motor, pas saya masuk ke dalam itu terus ada orang dari sana, ada orang di dalam villa saya itu. Saya tanya, "Loh, Bapak siapa?" Dia agak kaget gitu loh. "Oh enggak, Pak, saya disuruh sama Pak Layo dong." "Loh, Pak Layo siapa?" "Itu Pak Layo yang BLBI." "Lu ngapain Bapak kesini?" Saya gituin. Saya waktu itu belum tahu itu BLBI dan sebagainya. Setelah saya tahu, setelah waktu itu kejadian itu, oh berarti orang. Jadi dia itu sudah nongkrongin villa saya, gitu loh ya.
Jadi misalkan terus ada apa, ada pembeli atau ada apa, dia yang majuin, dia yang kasih gertakan dulu dan sebagainya, sehingga akan terjadi ya batal itu udah ini ya udah kerjaannya mereka lah mungkin ya, saya tahu itu. Nah itu ceritanya waktu itu. Nah terus saya langsung datengin lagi ke sana dengan kejadian itu, terus habis itu di bulan Desember, terus saya ngomong sama kakak saya nomor 2 yang di Jakarta, terus kita pakai waktu itu lawyer dari Jakarta, terus dia bikinkan kronologisnya dan sebagainya, dia ceritakan banyak, terus waduh nggak bisa nih Pak Dokter, ini kita maju aja pidana, dia bilang gitu, ini maju aja kita pidana, kita lapor aja ke polisi, tapi kita minta perlindungan dulu ke OJK waktu itu masih di Ponorogo. Saya ke OJK waktu itu, diatur sama lawyer saya itu, sampai di OJK, dia kebingungan OJK-nya gitu, ya pura-pura bingung, tuh saya nggak tahu ya, loh Pak Dokter ada buktinya untuk membayar? Ada ini buktinya bayar. Tidak sama dia. Loh ini kemana bayarnya? Ini ke rekening GNC ini. Saya dikasih sama pihak Mandiri rekening GNC ini. Oh gitu ya. Dia gitu udah kayaknya sudah tahu, cuma dia mau ngomong tidak enak atau bagaimana ya. Gini aja Pak Dokter, saya bantu aja ya Pak Dokter, saya kasih ini rapotnya Pak Dokter. Dikasihlah saya selembar kertas begitu, nyatakan ininya apa namanya kolektabilitas itu. Saya lihat sana kan nggak ngerti saya ini maksudnya gimana Pak? Nah ini Pak Dokter, kalau berdasarkan rapot kami di sini di OJK, Pak Dokter sudah tidak bisa membayar mulai bulan Januari 2019. Januari, Februari, Maret, April ini sudah mulai, dia sudah call 3 di sini. Januari call 3, Februari call 3. Nah, begitu bulan Juni call 4, Juli call 5. Saya bilang gini, loh, ini bukti bayar saya. Ini Februari saya setor 250 juta. Ini saya sudah dipotong. Ini. Dia diam, dia nggak ngomong gitu loh, dia nggak ngomong. Ya tapi laporan ke kami begini Pak Dokter. Loh, ini laporan dari pihak Mandiri ke Bapak, iya, karena dari pihak Mandiri melaporkan ini. Ya, sudah, Awak Media Gatra Dewata terus melaporkan. kami yang laki.